Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara dalam kitab Yosua, terutama minggu lalu saya berbicara di dalam pasal yang ke-6. Di dalam pasal yang ke-6 dalam kitab Yosua, kita melihat sebuah kemenangan yang saya sebutkan sebagai kemenangan yang sangat fenomenal. Kemenangan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang Yeriko. Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menumpas segala sesuatu yang ada di dalam kota Yeriko. Hanya Rahab bersama dengan keluarganya yang diizinkan mendapatkan kasih karunia untuk diselamatkan. Dan oleh sebab itu di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 kita melihat sebuah keadaan yang sangat mengerikan di dalam kota Yeriko. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ini adalah sebuah perintah yang dikatakan oleh Allah bahwa ketika engkau mengalahkan Yeriko, engkau harus menumpas semuanya. Segala sesuatu dikhususkan untuk dimusnahkan. Hanya emas, perak, tembaga dan besi yang engkau harus bawa, kemudian engkau harus taruh di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi kalau ini kita melihat bahwa kita bisa membayangkan betapa mengerikan kota itu yang jatuh di tangan Allah yang hebat, atau tangan orang Israel yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kota itu setelah runtuh, kemudian mereka membakar seluruh kota itu, baik itu orang yang ada di dalamnya, baik itu harta benda yang ada di dalamnya, dimusnahkan semuanya. Ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat di pasal yang ke-7. Ada satu pemandangan yang sangat ironis yang ada di sana di dalam pasal yang ke-7, dimulai dengan kalimat tetapi orang Israel berubah setia. Saudara, kita melihat bagaimana Allah bercampur tangan yang begitu hebat. Allah melakukan karya-karya yang begitu dahsyat kepada bangsa Israel. Tetapi orang Israel berubah setia. Dan perubahan itu membawa suatu dampak yang begitu serius. Ketika perubahan itu terjadi kepada orang Israel dan memberi dampak yang sungguh serius, dan dampak itu adalah kekalahan yang memalukan. Nanti kita akan melihat bagian itu. Orang Israel sudah mengalami lawatan Tuhan sedemikian rupa. Orang Israel sudah mengalami kemenangan yang sedemikian hebat, yang sangat fenomenal. Orang Israel juga mengalami tuntunan Tuhan dalam perjalanan yang begitu hebat. Berkat-berkat dicurahkan 40 tahun di padang gurun, dan mereka mengalami sebuah berkat-berkat yang demikian baik adanya. Kemurahan Tuhan sudah diberikan kepada orang Israel. Tetapi anehnya bahwa orang Israel merasa belum cukup apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, merasa belum cukup berkat yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka mulai berubah setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan hal ini suatu keadaan yang sangat ironis. Seringkali kita juga mendapatkan berkat-berkat yang sedemikian melimpah dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan campur tangan Tuhan yang sedemikian rupa. Kesehatan yang baik Tuhan berikan, berkat yang baik Tuhan berikan, campur tangan Tuhan sedemikian jelas dalam kehidupan kita. Bahkan anugerah keselamatan pun Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kalanya banyak orang Kristen merasa belum cukup semua apa yang dilakukan oleh Tuhan, dan mereka mulai berubah setia. Ini sebuah persoalan yang sungguh serius untuk kita diskusikan pada pagi hari ini. Ini sebuah keadaan yang sungguh serius untuk kita pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini. Banyak sekali orang Kristen yang sudah berubah setia. Berkat-berkat Tuhan tidak kurang. Campur tangan Tuhan tidak kurang dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan tidak kurang dalam kehidupan kita seperti orang Israel, tetapi kita bisa berubah setia di hadapan Tuhan. Saudara butuh rumah, Tuhan berikan rumah dalam hidup kita.
Saudara butuh makan, Tuhan berikan berkat dalam kehidupan kita. Saudara butuh keluarga, Tuhan berikan suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan saudara butuh keselamatan, Tuhan berikan anugerah dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa kita masih merasa kurang dan berubah setia di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mengapa banyak orang Kristen masih berubah setia di hadapan Tuhan? Semakin hari harusnya hidup kita semakin setia dan takut akan Tuhan, bukan semakin hari semakin menjauh daripada Tuhan dan semakin tidak setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian daripada surat Wahyu atau wahyu yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Yohanes di Pulau Patmos, salah satu yang ditulis adalah 7 jemaat, dan jemaat itu adalah jemaat yang ada di Efesus. Wahyu pasalnya yang kedua, Wahyu pasal yang kedua di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Di dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan Yesus mengatakan mencela orang-orang yang ada di Efesus atau jemaat yang ada di Efesus, karena mereka sudah berubah setia dan mereka meninggalkan kasih yang mula-mula mereka lakukan. Baik kasih kepada sesama, juga baik kasih kepada Allah. Tuhan Yesus sangat mencela hal itu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat, maka Yesus mengatakan, aku akan mengambil kaki dianmu dalam hidupmu. Jadi kalau saya dan saudara sudah mulai berubah setia, saya dan saudara mulai kita malas dalam kehidupan pelayanan kita, menganggap remeh kasih karunia, tidak lagi semangat untuk menyembah Tuhan, saudara harus bertobat. Karena Tuhan Yesus tidak ingin kita main-main di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena Tuhan Yesus tidak ingin kita berubah setia. Kita harus mengingat kembali apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini karena berkat Tuhan, seperti yang kita nyanyikan tadi. Hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sampai dengan hari ini. Tidak ada sedikit pun kekuatan kita yang merasa kita bangga untuk kita banggakan. Kita bisa berdiri sampai dengan hari ini karena kita yang hebat. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena berkat Tuhan. Kalau saya dan saudara boleh duduk di tempat ini, boleh berdiri bersama-sama di tempat ini, boleh memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini, hanya karena kemurahan Tuhan. Ada banyak orang yang tidur kemudian tidak bisa bangun. Mungkin dia bangun di tempat yang lain. Ada 1001 cara orang bisa meninggal. Salah satu cara orang meninggal itu tidur terlelap dan tidak bangun lagi. Lalu medis mengatakan gagal nafas, gagal jantung, jantung koroner, pembuluh darah membeku dan segala macam. Tapi kita, saya dan saudara boleh ada sampai dengan saat ini seperti yang pujian kita naikkan, hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mulai berubah setia, kita mulai sudah malas-malas dalam kehidupan kita, mulai menganggap remeh kasih karunia, saudara harus kembali melihat, aku boleh berdiri karena siapa? Karena Tuhan. Tidak ada satu alasan pun yang membuat saya dan saudara layak untuk membenarkan diri berubah setia di hadapan Tuhan. Kembali kita membuka Alkitab kita tadi di dalam Yosua. Apa yang membuat mereka berubah setia di hadapan Tuhan?
Apa yang membuat mereka bisa berubah setia kepada Allah yang menuntun hidup mereka, kepada Allah yang memelihara hidup mereka, kepada Allah yang memberkati kemenangan kepada mereka? Di ayat yang pertama pasal yang ke-7, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena akan Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini yang menjadi persoalannya, karena orang-orang Israel sudah berubah setia. Salah satunya orang bernama Akan bin Karmi tadi. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan Tuhan, dan barang-barang itu tidak boleh dimiliki sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Tuhan di dalam pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi ketika orang Israel itu memenangkan kota Yeriko, Allah berpesan bahwa kota itu semuanya, segala isinya akan dikhususkan. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 digenapi, tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas, perak, barang-barang tembaga dan besi harus mereka ambil dan mereka bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang layak untuk mendapatkan semuanya dari kota itu. Semuanya harus dikhususkan untuk dimusnahkan. Ini perintah yang harus dilakukan oleh umat Israel. Tetapi Akan bin Karmi tadi, bin Zerah, melakukan hal yang salah. Dia mengambil barang-barang yang dikhususkan itu dan menimbulkan murka Allah. Dan kita melihat di ayat yang ke-21, perhatikan di pasal yang ke-7 tadi, di ayat ke-21, apa yang dilakukan Akan? Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya. Maka aku ambil semuanya itu, disembunyikannya di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi dia melihat bahwa ketika ada barang-barang yang sedemikian indah, ada jubah yang indah, ada emas dan segala macam, dan dia mulai berubah setia. Jadi saya akan ingatkan kepada saudara bahwa ketika kita tidak memiliki apa-apa, kadang-kadang kita setia kepada Tuhan. Tapi pada waktu sesuatu diberikan oleh Tuhan di depan mata kita, kadang-kadang kita mulai berubah setia. Seseorang berkata bahwa kalau engkau ingin menguji apa orang ini adalah orang yang baik dan ada orang yang tidak baik, caranya sangat gampang. Berikan kepercayaan bagi orang itu untuk memegang uang sebanyak-banyaknya. Apa yang dia lakukan? Dan akan melakukan hal itu. Ada dua kesalahan yang dilakukan. Yang pertama, dia mengambil jubah bikinan Sinear, jubah yang maha indah itu, yang seharusnya dibakar, lalu dia mengambil itu dan menyimpannya untuk pribadi. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, dia mengambil emas, perak, dan segala macam yang harusnya dibawa ke rumah Tuhan, lalu dia simpan untuk kepentingan pribadi. Ini yang dilakukan. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya teringat kepada satu peristiwa pada waktu Yesus di Betania. Seorang bernama Maria datang lalu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu seorang muridnya dalam Injil Yohanes mengatakan dengan jelas, Yohanes pasal yang ke-12, dia mengatakan seorang murid itu bernama Yudas lalu menegur Yesus berkata bahwa ini sebuah pemborosan. Kenapa minyak yang sedemikian mahal ini dipecahkan lalu hanya untuk mengurapin kakimu? Kalau ini dijual, maka dibagi-bagikan kepada orang miskin, akan banyak orang yang tertolong. Kelihatannya sangat baik dan masuk akal. Tetapi Tuhan mencela Yudas, biarkan ini melakukan mengingat hari penguburanku.
Saya juga teringat ada seorang yang pernah berbicara kepada saya bahwa orang ini bekerja lalu kemudian mendapatkan hasil, lalu hasil dia memberikan 1/10 dari hasilnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia ditegur oleh orang tuanya, dikatakan kamu melakukan sesuatu yang boros. Kenapa harus kamu berikan 1/10 untuk gereja? Itu hal yang tidak penting. Bayangkan kalau kamu punya gaji 100.000, kamu akan berikan yang 10.000. Kalau kamu gaji kamu nanti 1 juta, kamu akan berikan yang 100.000. Kalau gaji kamu 10 juta, kamu akan berikan yang 1 juta. Bayangkan kalau sempat kamu nanti punya gaji 100 juta, kamu akan berikan 10 juta. Semakin banyak membayangkan, maka semakin dia tidak melakukan apa-apa. Ini adalah sebuah pemborosan. Saya tidak mengatakan bahwa 10% itu adalah milik Tuhan, tetapi seluruh hidup saya dan juga saudara adalah milik Tuhan. Amin. Kalau Alkitab mengatakan bawalah kepada Tuhan 10% untuk pekerjaan Tuhan, bagian yang terkecil seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Ketiga hal ini baik Yudas Iskariot, baik orang yang saya ilustrasikan tadi, mempunyai sebuah prinsip yang sama, yaitu prinsip yang disebut sebagai sayang. Sayang jubah yang mahal, kalau ini dibakar, lebih baik ini aku simpan dan aku pakai. Kelihatannya sangat baik, tapi di mata Tuhan itu sesuatu yang jahat karena melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sayang minyak yang sedemikian mahal hanya dihancurkan untuk meminyaki kakimu. Kalau ini dijual, banyak orang akan bisa mendapatkan uang dan orang miskin. Kelihatannya sangat baik, tapi ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sayang kalau 10% diberikan untuk Tuhan, kalau ini dinikmati untuk keluarga kita, akan banyak hal yang bisa dibeli. Jadi persoalannya adalah sama, prinsipnya adalah sama, karena mereka sayang untuk melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan dan menghormati Tuhan. Terlalu banyak kalimat sayang yang kita ciptakan sehingga kita tidak bisa melakukan apapun untuk Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan bagi Tuhan, kita selalu berkata sayang. Kalau kita memberikan sesuatu untuk pelayanan, kalau memberikan hanya 100.000, rasanya bebannya kayak kita sedang memikul pundak 100 ton. Hanya ingin memberikan 100.000 untuk pekerjaan Tuhan. Padahal di luar sana ada barang-barang yang kita beli dengan harga yang melebihi itu, yang kadang-kadang tidak kita pakai sama sekali dan kita tidak pernah merasa sayang. Kalau ada anak-anak muda yang terbeban untuk melayani Tuhan, banyak orang-orang tua yang berkata, sayang kamu masih muda, kenapa kamu ikut dalam pelayanan? Sayang kamu masih muda, kenapa kamu terpanggil untuk menjadi pendeta? Seorang teman saya masih sangat muda, baru tamat SMA lalu terpanggil untuk menjadi pendeta. Lalu ada orang yang berkata bahwa kamu kasihan ya, masih muda gini kok sudah gila. Katanya kalau jadi pendeta itu gila tanpa pengharapan. Bukan memberikan suatu respon yang cukup baik. Kalau seandainya anakmu jadi dokter, kamu siap enggak membiayai? Oh pasti Pak. Kalau seandainya anakmu masuk tentara, kamu siap enggak berjuang untuk memberikan biaya itu? Pasti, kami akan gunakan untuk masa depan mereka. Pertanyaannya, kalau anakmu ingin masuk pendeta, kamu mau jual kaplingmu untuk membiayai dia? Saya akan cari sponsor. Ini persoalannya. Ini masalahnya. Jadi kalau jadi pendeta dicarikan sponsor, tapi kalau jadi dokter pakai uang sendiri karena kamu menginginkan keinginan duniawimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anakmu nantinya ke depan terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, jangan saudara merasa kamu kasihan nak, memang nggak ada karir lagi. Jadi merasa kalau nanti jadi pilot itu adalah pilihan yang sangat terbaik. Kalau jadi dokter pilihan nomor 2 yang terbaik. Kalau jadi tentara itu hebat. Kemudian kalau jadi polisi itu hebat. Kalau jadi pendeta itu sama sekali tidak hebat. Kalau dia ingin jadi dokter dan saudara bisa menyekolahkan dia jadi dokter,
sekolahkan dia jadi dokter. Tapi kalau dia terpanggil untuk menjadi pendeta dan saudara bisa sekolahkan, jangan saudara berkata, saya akan cari sponsor untuk kamu sekolah. Sekolahkan dia menjadi pendeta. Amin. 30 tahun bukan saya lagi yang berdiri di tempat ini, tapi anak-anak kita yang terpanggil. Kenapa anak-anak banyak merasa takut terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu? Karena banyak orang-orang gereja yang selalu berkata, sayang kalau itu dilakukan. Sayang kalau kamu melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di antara saudara saat ini adalah orang yang seperti Yudas Iskariot, kita seperti Akan, atau kita seperti orang tua yang saya sebutkan tadi, saya berharap bahwa saudara harus mulai berpikir dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena saudara dan saya sudah mulai berubah setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Seseorang akan menyimpang ketika dia mendapatkan kecintaan akan uang. Saya mengatakan bahwa ketika orang mempunyai uang yang begitu banyak, orang mulai banyak berubah. Hati-hati dengan uang yang saudara miliki. Kalau saya diberikan uang 100.000, saya mungkin hanya tersenyum. Kalau saudara berikan uang 1 juta, saya mungkin sedikit ketawa. Tapi kalau saudara berikan uang 1 miliar, saya gila. Saudara belum tentu siap. Saudara hanya terbiasa pegang uang yang 100.000, 1 juta, 10 juta, kemudian saudara diberikan uang yang 1 miliar, 2 miliar, bisa jadi kita tidak waras dan kita jalan-jalan keliling Pekanbaru yang nggak jelas. Karena tidak semua orang bisa siap. Karena kita akan bingung. Saudara harus hati-hati. Oleh sebab itu 1 Timotius pasal yang ke-6 mengingatkan segala kejahatan itu cinta uang. Sehingga kita menganggap sayang ketika akan melihat jubah yang demikian indah. Kok rasanya sayang ya jubah seperti ini dibakar, rasanya sayang ya jubah seperti ini dimusnahkan. Lebih baik aku sembunyikan. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Akibat dari perubahan yang dilakukan, kesetiaan yang dilakukan, pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, Allah tidak menyertai mereka. Yang kedua, pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Akibat ketidaksetiaan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan juga ayat yang ke-5, ada kekalahan yang sangat memalukan. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, karena dosa yang dilakukan oleh umat Allah bernama Akan dari suku Yehuda ini, Allah memalingkan diri dari hadapan mereka. Lalu mereka mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Dengan trompet mereka bisa mengalami kemenangan, dengan sorak-sorai mereka bisa mengalami kemenangan. Karena Tuhan bercampur tangan dan robohlah tembok Yeriko. Tetapi lihat di sini di pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, mereka lari kocar-kacir padahal mereka membawa pasukan 3.000 orang, baru yang tewas 36 orang. Saudara bisa bayangkan, begitu ribuan pasukan yang mereka bawa, baru tewas 36 orang. Mereka sudah tawar hati dan mereka tidak sanggup menghadapi peperangan. Kalau dibandingkan ini sangat tidak sebanding. Membawa pasukan 3.000, kalau yang mati itu 1.500, boleh mereka berkata bahwa kita kalah. Yang mati baru 36 orang. Berapa persennya dari pasukan yang dibawa? Mereka sudah lari kocar-kacir dan mereka mengalami kekalahan yang sedemikian dahsyat karena mereka jatuh di dalam dosa di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita bermain-main di hadapan Tuhan dan kita tidak sungguh-sungguh, apalagi kita akan berubah setia di hadapan Tuhan dan menganggap remeh di dalam ikut Tuhan, Tuhan tidak menyertai saudara, bahkan Tuhan akan memberikan kekalahan yang memalukan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan kita merasa bahwa kita ini adalah memiliki kekuatan sendiri. Bukan. Segala sesuatu diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita berubah setia. Apalagi ketika saudara sudah mendapatkan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, semakin berubah setia di hadapan Tuhan. Dan ingat, cinta uang itu awal dari segala kejahatan. Saya ingin saya dan saudara untuk memikirkan hal ini dengan serius. Kalau saat ini di antara saudara ada roh yang seperti Akan yang menguasai hidupmu, atau roh seperti Yudas Iskariot yang menguasai hidupmu, saya ingin kita harus berkata jujur di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kedua roh ini akan menggiring saya dan saudara untuk berubah setia di hadapan Tuhan. Yesus sudah mengingatkan dengan sungguh kepada orang-orang yang ada di Efesus melalui penglihatan yang Yohanes lakukan, bahwa aku akan mengambil kaki Dian dari hidupmu kalau engkau tidak bertobat, karena engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dulu engkau mengasihi Tuhan sedemikian rupa, dulu engkau sungguh melayani Tuhan sedemikian rupa, engkau memberikan dirimu untuk Tuhan, tetapi sekarang engkau mulai menggeserkan hidupmu dan meninggalkan Tuhan dan memberikan kasihmu yang mula-mula itu mulai pudar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak segan-segan dan berkata bahwa kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki Dianmu dari hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.